Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liana Salsabila dari kelas 11 RPLA. Kali ini saya akan menjelaskan 6 model perangkat lunak dengan fungsinya serta kekurangan dan kelebihannya. 1. Model waterfall. Model waterfall adalah metode pengembangan perangkat lunak tradisional yang sistematis. Metode ini memiliki 5 tahapan proses, diantaranya communication, planning, modeling, construction, dan deployment. Fungsinya adalah pendekatan terstruktur. Model itu sendiri berkembang secara linear melalui fase-fase yang terpisah, mudah dimengerti dan dapat dijelaskan sehingga dengan demikian mudah dipahami. Hal itu juga memberikan tonggak yang mudah diidentifikasi dalam proses pengembangan. Kelebihan dan kekurangan dari model ini adalah model waterfall terlibat berbagai proses yang sistematis dan komprehensif. Sumber daya dan tahapan pengerjaannya dikumpulkan secara lengkap sehingga dapat mencapai hasil maksimal. Sayangnya, proses tersebut memakan waktu yang lebih lama. Sistem dalam metode waterfall merupakan proses yang baku, sehingga pengembang sulit melakukan improvisasi. Itulah mengapa metode ini dianggap kurang efektif dan seringkali hanya dipakai dalam pengembangan perangkat lunak atau sistem berskala besar. 2. Model prototype. Model prototype dalam bahasa Indonesia diartikan dengan istilah perwarupa. Istilah tersebut berarti model awal atau rancangan sementara yang masih membutuhkan berbagai penyesuaian sebelum dinyatakan memenuhi hasil yang diinginkan. Fungsinya sebagai representasi dari hasil akhir desain. Desainer dapat merancang strategi terbaik untuk menyelesaikan desain prototipe. Kelebihan dan kekurangan model ini apabila pemilik proyek tahu benar apa yang diinginkan, tetapi tidak mengetahui bagaimana cara mengaplikasikannya. Kunci terletak pada komunikasi yang baik antara pelanggan dan pengembang. Pelanggan harus menyampaikan kebutuhan dengan jelas, sementara pengembang juga diharapkan mampu menerjemahkan informasi tersebut agar dapat menghasilkan perangkat lunak yang sesuai. Maka kerjasama kedua belah pihak saling menguntungkan. 3. Model Rapid Application Deployment. Metode ini menggunakan pendekatan interaktif dan inkremental, tetapi lebih menekankan pada tenggat waktu dan efisiensi biaya yang sesuai dengan kebutuhan. Fungsi dari model ini adalah untuk pengembangan aplikasi yang kerap dipakai saat ini. Kelebihan dan kekurangan dari model ini adalah dari segi konsistensi dan kemampuan personil. Metode ini membutuhkan pengembang ahli sekaligus kerjasama yang aktif antara pemilik proyek beserta semua tim. Keempat, model evolutionary deployment. Hasil proses berupa produk yang makin lama makin lengkap sampai versi terlengkap dihasilkan sebagai produk akhir dari proses. Fungsi dari model ini adalah untuk pembuatan program pendaftaran online ke suatu instalasi pendidikan. Kelebihan dan kekurangan dari model ini adalah personil bekerja optimal dan sulit untuk kebutuhan pemakai dalam rencana tiap-tiap hasil dari peningkatkan. 5. Model incremental. Model incremental merupakan hasil kombinasi elemen-elemen dari model waterfall yang diaplikasikan secara berulang, atau bisa disebut gabungan dari model linear sekuensial atau waterfall dengan model prototype. Elemen-elemen tersebut dikerjakan hingga menghasilkan produk dengan spesifikasi yang makin kesini makin lengkap. Fungsi dari model ini adalah untuk pengembangan sistem pada software development berdasarkan requirement software yang dipecah menjadi beberapa fungsi atau bagian sehingga model pengembangan secara bertahap. Kelebihan dan kekurangan model ini adalah resiko yang rendah pada pengembangan sistem dan hanya akan berhasil jika tidak ada staffing untuk penerapan secara menyeluruh. 6. Model spiral atau model Bohm. Model ini mengadaptasi dua model, yaitu model perangkat lunak yang ada, yaitu model prototyping dengan pengulangan, dan model waterfall
dengan pengendalian dan sistematikanya. Model ini dikenal dengan spiral Bohm. Pengembangan dalam model ini memadupadankan berbagai model umum tersebut untuk menghasilkan produk khusus atau menjawab persoalan-persoalan tertentu selama proses pengerjaan proyek. Fungsi dari model ini adalah untuk melakukan pengembangan proyek-proyek besar dan prosesnya dilakukan dengan memperhatikan resiko proyek sehingga pada akhirnya akan menghasilkan model proses yang tepat sesuai kebutuhan. Kelebihan dan kekurangan dari model ini adalah perkiraan biaya menjadi mudah karena pembuatan prototipe dilakukan dalam fragmen-fragmen kecil dan pengembang spiral bekerja baik untuk proyek besar, hanya juga menuntut keahlian resiko. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.